Haleluya, puji Tuhan, Shalom, saudara-saudara Jemaat GBDI Keponakan dikasih Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 10 April 2020, Jumat Agung Kematian Tuhan. Tetapi beberapa hari yang lalu, kembali kita mendapatkan himbauan dari pemerintah negara kita melalui Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa warga Nasrani dan Katolik dihimbau untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah di rumah sebagai langkah menanggulangi COVID-19. Dan kembali saudara, hari ini kita ibadah merayakan Jumat Agung di rumah. Saya ajak Bapak Ibu belajar kebenaran firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 15 yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Saudara, sebelum Yesus menderita, sebelum Yesus disalibkan, hari kemudian adalah Paskah. Dan sebelum Paskah, dia rindu makan bersama-sama di rumah, di tempat yang tertutup dengan para murid-muridnya. Saudara, Paskah dari kata Pesach yang berarti Passover, melewati, yaitu kematian melewati. Yesus disalibkan untuk melewatkan kita dari kematian. Kita semua akan mati secara tubuh, saudara. Tetapi yang Yesus tebus, Yesus sebagai domba perjanjian yang dikorbankan adalah kematian supaya kita punya hidup kekal, bukan kematian kekal. Kematian kekal berarti adalah waktu tubuh kita mati, roh kita harus masuk dalam neraka. Tetapi hidup kekal supaya saudara dan saya bersama dengan dia di sorga. Dia ambil alih kematian kekal untuk menggantikan dengan hidup yang kekal. Saudara, Paskah bukan hanya dirayakan pada setelah Yesus mati bangkit lalu naik ke sorga, dirayakan oleh umatnya. Tidak, saudara. Paskah dirayakan pertama adalah oleh bangsa Israel sebelum mereka keluar dari penjajahan Mesir. Tuhan menyuruh mereka, Tuhan memerintahkan untuk merayakan Paskah. Saudara-saudara, dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 51, kalau Bapak Ibu baca, itu adalah tentang Paskah. Saudara-saudara, saya akan ajak Bapak Ibu belajar tentang Paskah yang dirayakan pada waktu itu, saudara-saudara. Dalam Keluaran 12 ayat 5 sampai 6 berbunyi demikian. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Apa yang harus dikurung, saudara? Domba. Tuhan memerintahkan domba jantan yang kudus, yang tidak bercela, umur setahun, dikurung selama 14 hari. Saya teringat, saudara, COVID-19 ini, saudara-saudara, seolah-olah pandemi ini dianggap masa inkubasi 14 hari, di mana seluruh warga negara Indonesia termasuk saudara dan saya paling tidak 14 hari dalam rumah, saudara-saudara. Apakah ini kebetulan, saudara-saudara? Dan waktu itu bangsa Israel pun harus ada di rumah untuk merayakan Paskah, saudara-saudara. Nah, dalam waktu itu bangsa Israel tidak beribadah di rumah ibadah, tidak beribadah di sinagoge, saudara. Sinagog, saudara. Tidak, saudara. Tetapi mereka merayakan Paskah di dalam rumah bersama keluarga masing-masing. Saudara, perayaan Paskah, perayaan Jumat Agung di rumah tidak mengurangi arti, nilai atas penghormatan kita kepada kematian Tuhan yang tubuhnya tercabik, darahnya tercurah. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 24 dikatakan, Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ia tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah tidak tinggal dalam kuil dengan bangun-bangunan pun, saudara-saudara. Tapi ia, 1 Korintus 6 ayat 19, tinggal dalam tubuhmu. Nah, itu tubuh kita, saudara, kehidupan kita. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu Allah yang mau tinggal, saudara-saudara. Dia nggak mau tinggal dalam gedung, saudara. Perayaan Jumat Agung, saudara, sekalipun kita di rumah merayakan dengan keluarga, saudara-saudara, dengan anggota seisi keluarga kita, dia ada di sana. Ada satu pujian mengatakan, saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada, saudara-saudara. Dan dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan begini, saudara. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saat ini, saudara, sekalipun kita tidak berkumpul di gereja, tetapi kita merayakan kematian Tuhan, menghormat kematian Tuhan, Jumat Agung di rumah, tidak mengurangi nilai rasa hormat kita di rumah kepada Tuhan atas kematian Tuhan. Saudara, bangsa Israel waktu kematian itu Tuhan katakan, aku akan memberikan wabah, yaitu kematian anak-anak sulung, saudara-saudara. Diam di rumah,
menantikan saudara-saudara, dengan mengurung diri di dalam rumah beserta keluarga. Waktunya bersama keluarga. Yang kedua, saudara-saudara, dalam Keluaran 12 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini, saudara. Membersihkan seisi rumah dari ragi selama 14 hari, saudara-saudara. Saudara, perintah Tuhan yang kedua pada bangsa Israel. Yang pertama tadi adalah domba Paskah dikurung selama 14 hari dan mereka ada dalam situ selama 14 hari. Yang kedua, perintah yang kedua adalah selama 14 hari membersihkan segala yang berbau ragi dari rumah. 1 Korintus 5 ayat 7 mengatakan begini, saudara. Buanglah segala ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Korintus 5 ayat 18 berbunyi demikian, 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, saatnya 14 hari ini ada di rumah beserta keluarga, menunjukkan hati kita yang tulus, murni, suci, hidup yang benar bersama keluarga. Mungkin kalau di luar selama ini, saudara-saudara, kita masih kadang-kadang hidup kita berbelok-belok, liku-liku, saudara-saudara. Kelakuan kita mungkin tidak benar. Sekarang waktu di rumah, memurnikan diri kita, menghapus segala dosa, kejahatan kita, dan kebenaran kita ada di situ beserta keluarga. Apakah ragi itu, saudara-saudara? Lukas 12 ayat 1 dikatakan, katanya waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Saudara, ragi adalah hidup yang tidak benar. Orang Farisi adalah orang yang mengerti firman Tuhan, mengerti Taurat, sama dengan saudara dan saya, tetapi tidak melakukan kemunafikan. Sekarang waktunya segala kemunafikan dibuang, segala kejahatan, segala kenajisian, segala dosa, kebejatan dibuang. Waktunya bersama keluarga, kumpul bersama keluarga, dan tinggal bersama keluarga, biar Allah berdaulat di dalam situ, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia yang kudus. Saudara dan saya tidak mungkin menghampiri Tuhan, tidak mungkin dapat kerajaan surga kalau kita tidak kudus, saudara-saudara. Dalam Imamat 20 ayat yang ke-26 dikatakan begini, saudara. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa. Aku memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku, saudara. Saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dan Yesus kita sebagai pengikut Kristus oleh Tuhan sudah dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, bangsa apa yang tidak mengenal Kristus, saudara. Tetapi apakah, saudara, kewarganegaraan kita ini, dalam Filipi 3 ayat 20, kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, warga negara surga. Tetapi apakah warga negara surga itu bisa lepas, saudara? Bisa, saudara. Kalau kita tidak menjaga kewargaan negara surga kita akan lepas. Kita menjadi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Ingat, saudara-saudara, Yesus Kristus menebus kita dari kematian kekal, dan sekarang Dia sediakan kehidupan kekal. Warga kerajaan surga tergantung saudara dan saya. Apakah mau tetap memegang warga kerajaan surga itu? Dalam Filipi 3 ayat 20, kewargaan kita adalah di dalam surga. Ataukah kita melepasnya, menjualnya, menggantinya dengan kebejatan, tingkah laku kejahatan kita, saudara. Sudah waktunya, saudara, menjaga kewargaan kita bersama keluarga kita, supaya hidup kita kelak bukan kematian kekal yang kita miliki, tetapi kehidupan kekal bersama Yesus. Yang terakhir, saudara, pada ayat 21-23, Tuhan berbicara tentang ketentuan menyembelih anak domba Paskah dan menyapukan darahnya di tiang pintu, saudara. Saudara, setelah 14 hari, domba Paskah disembelih, disapukan di tiang pintu. Berbicara korban darah Yesus yang tercurah. Pertanyaan saudara adalah, apakah Yesus yang mati dan darah yang tercurah, dan kita selalu peringati dengan perjamuan kudus, betulkah itu ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita? Karena sering hanya sebagai seremonial, sering hanya sebagai lambang, saudara, tetapi tidak ada dalam hidup kita. Kuncinya adalah percaya, saudara. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kemudian dalam Ibrani 13 ayat 12, jaga itulah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara,
Yesus sudah mati 2000 lebih tahun yang lalu. Darahnya tercurah buat saudara dan saya. Sekarang waktunya saudara dan saya hidup hormat, menyapukan darah Kristus dalam hati, pikiran, iman kita, supaya Dia yang menyediakan hidup yang kekal, kita bisa berolehnya kelak. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat GBDI Kebon Agung. Haleluya. Amin.